Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Sebagaimana informasi yang sudah saya berikan ya untuk kuliah kimia dasar, hari ini kita akan kuliah teori terlebih dahulu. Nanti setelah kita kuliah teori, insya Allah nanti jam 1 kita akan kuliah praktikum ya. Nah ini silahkan karena kuliahnya sudah dimulai, kameranya dinyalakan, disiapkan alat tulisnya ya. Karena nanti kita akan menulis dan sebagainya. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang sistem periodik unsur. Sebelum materi ini saya berikan ya, yang kaitannya dengan materi hari ini adalah materi tentang mekanika kuantum. Dulu kita pernah belajar tentang mekanika kuantum, tentang menulis konfigurasi elektron. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan terkait tentang konfigurasi elektron? Tugasnya sudah saya berikan di Edmodo yang kemarin untuk menuliskan konfigurasi elektron. Ada yang belum mengerjakan? Sudah semua ya. Nah, nanti kalau ada yang masih belum paham tentang menulis konfigurasi elektron, silahkan dikonsultasikan ke Ibu ya. Jadi nggak usah segan, nggak usah malu, boleh datang langsung atau pas mungkin nanti pas praktikum boleh ditanyakan ya. Harapan Ibu adalah kalian sudah paham menulis konfigurasi elektron ya, karena untuk materi-materi ke depan ya konfigurasi elektron itu ya harus bisa kalian kuasai supaya bisa lebih mudah menguasai dan memahami materi selanjutnya ya. Oke, saya absen dulu ya. Yang sudah hadir. Anissa Febri. Anissa Febri ada? Suara saya Ada Bu, maaf masih di kamar mandi. ya. Kameranya boleh dinyalakan nak kalau udah nggak di kamar mandi. Denisa Priani. Denisa. Hadir Bu. Linda Damayanti. Hadir Bu. Lailatul Afni. Lailatul Afni. Lailatul belum ada. Oke. Miftahul Siti Komaria. Hadir Bu. Suatiningsi. 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 Sepertinya sinyalmu ya nak. Suatiningsi. Suaranya nggak terdengar. Widya Aristasari. Saya Bu. Oke. Yeni Dwiningsi. Hadir Bu. Oke. Agustina Tenggo. Agustina. Hadir Bu. Hadir Bu. Amelia Ina Kakak. Amelia. Hadir Bu. Nyalain kameranya nak. Hadir Bu. Ya, kameranya dinyalain. Arya Kusuma Wahyu. Bu, hadir. Kamu di mana? Di luar, dari sinyal. Khusus ya, di luar ya, buat belajar ya. Aulia Rahmadewi. Hadir Bu. Birgita Jawang. Hadir Bu. Claudia Renda. Hadir Bu. Daniel Dara Ambu tidak ada orangnya. Dedi Chandra Veo ada nggak? Dedi Chandra. Minggu lalu kayaknya izin ke saya. Nggak ada. Dedi Chandra? Nggak ada. Erisa Latia Dinda? Hadir Bu. Oke. Elfransia? 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 Nggak ada ya. Feblin? Feblin?
Evelyn, suaramu nggak ada, nggak terdengar. Felicitas Melania, Hadir, Bu. Franciscus, Franciscus Oki, ada nggak? Franciscus, Ada. oh ada, oke. Intan Kumalawati, mana Hadir, Intan? Bu. Oke. Hadir, Bu. Irma Dwi Wulandari, Hadir, Bu. Kiki Oktavia Sari, Hadir, Bu. oke. Christina Rakali, Hadir, Bu. oke. Maksima Putri Ayu, Hadir, Bu. Maria Angliana, nggak ada orangnya ya. Maria Gracia Christina, Maria Gracia, belum ada ya. Muhammad Vigo, Hadir, Bu. hadir. Oke. Nabila Nur Afifah, Hadir, Bu. Nisi Oktrisa, Hadir, Bu. Novianti Setio. Maaf Bu, nggak bisa masuk. Siapa yang nggak bisa masuk? Saya, Saya tuh Novi. nggak bisa masuk gimana maksudnya? Nggak bisa masuk di Zoom. Ini udah bisa masuk. Ini saya absen pakai HP-nya Febri, Anissa Febri. Oke. Berarti kamu bareng berdua itu di Feblin apa Febi? Anissa Febri Bu. Oh, berdua ya? Iya, nggak apa-apa, tapi Iya, Bu. menyimak ya, berdua ya. Siapa tadi Novianti ya? Berarti Octavianus, Iya, Bu. Berto. Novianti. Oke, Octavianus hadir. Dimut nggak suaranya? Anissa, suaranya dimut dulu. Octavianus? Octavianus? Oh, putus-putus suaramu. Paula Maria? Paula? Nggak ada. Paula nggak ada ya? Paula ya? Siapa itu? Nah, siapa itu? Octavianus udah. Suaramu macet-macet, dimatiin aja mic-nya. Paula Maria? Ada. Putri Utami? Hadir, Bu. Oke. Regita Diva? Hadir, Bu. Rufina? Hadir, Rufina? Ibu. Stephanie? Hadir, Ibu. Oke, benar. Wisnu Murti Aji? Hadir Bu, hadir. Nyalain Hadir. kameranya. Kameranya bisa dinyalain? Sudah Bu, hadir Bu. Yohanes TB? Yohanes? Yohanes? Belum ada ya? Yulin? Yulin Hadir, Rufika? Bu. Oke. Hadir, Bu. Nailan Grace? Hadir, Bu. Oke. Vita Anggraini? Vita Anggraini? Dwi Ambariani? Dwi Ambariani? Kulatunisa? Oke, selesai. Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur ya. Ini materinya sudah saya share di Edmodo. Bagi yang belum mendownload silahkan di-download dulu. Jadi bisa sekalian mengamati. Saya menjelaskan, kalian bisa melihat di PC-nya masing-masing ya. Atau lihat punya saya juga nggak apa-apa.
apa tadi tentang sistem periodik unsur ya. Sistem periodik unsur ya, saya rasa sudah pernah mendengar ya di SMA yang SMA-nya IPA. Nah, ya mungkin yang SMA ada yang SMA-nya selain IPA, IPS, bahasa ada? Atau ada yang belum pernah mendengar istilah sistem periodik unsur? Ini nulisnya kurang ya, periodik harusnya periodik ya, typo. Oke, siapa yang belum pernah mendengar istilah sistem periodik unsur? Coba. Siapa yang belum pernah? Sudah pernah semua, oke ya. Saya lanjutkan. Nah, dalam pembelajaran sistem periodik unsur ya ada 4 tujuan pembelajaran yang harapannya setelah kalian selesai mempelajari tentang sistem periodik unsur, ini kalian diharapkan pertama mampu menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan periode dan golongan unsur di dalam sistem periodik unsur. Yang ketiga, itu menentukan sifat unsur dan masa atom relatif unsur. Yang keempat, menentukan sifat keperiodikan unsur. Untuk minggu ini ya kita ngambil yang poin 1 dan 2 dulu karena lumayan banyak materinya. Nanti di poin ketiga dan 4 ya, itu nanti akan saya sampaikan saya akan lengkapi di pekan depan ya. Jadi hari ini kita nanti sampai menentukan periode dan golongan. Kemudian nanti sedikit menyinggung tentang sifat-sifat unsur ya. Nah, tentang keperiodikan unsurnya nanti kita selesaikan di pekan selanjutnya ya. Itu kemudian kita masuk ke materi. Nah, apa itu sistem periodik unsur? Nah, kalian sudah pernah mendengar semua ya sistem periodik unsur. Siapa yang bisa menjelaskan atau mungkin apa yang diketahui tentang sistem periodik unsur? Ada yang tahu? Tadi kan katanya sudah pernah mendengar semua. Nah, apa sistem periodik unsur? Apa, Nak? Ada yang menjawab sistem periodik unsur? Ini saya sudah siap mencatat. Siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Siapa? Izin menjawab. Sistem periodik unsur adalah tampilan unsur kimia dalam bentuk tabel. Oke, Claudia ya yang menjawab ya? Iya, Bu. Oke, Claudia. Ada yang mau melengkapi? Ada yang mau melengkapi? Saya mau coba, Bu. Ya, silakan Aulia. Sistem di mana unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama dikelompokkan di tempat yang sama gitu. Oke, ya dari kedua jawaban tadi sudah mendekati ya. Jadi untuk sistem yang dimaksud dengan sistem periodik unsur itu adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Susunannya ini ya disusun secara periodik ya. Secara periodik sehingga tersusun secara periodik dan di dalam bentuk tabel ya, sehingga disebut sebagai sistem periodik unsur. Jadi tadi sudah jawaban temannya sudah tepat ya, terdiri dari unsur-unsur yang disusun berdasarkan kemiripan sifatnya dalam sebuah tabel ya. Kemudian ya, bagaimana sejarah sistem periodik unsur itu kemudian dibuat seperti sekarang ini ya. Jadi kita sudah sangat berterima kasih harusnya kepada ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang memang dengan keluarnya atau dengan dimunculkannya sistem periodik unsur ya, ini sangat mempermudah kita untuk mempelajari unsur-unsur yang ada di alam semesta ya. Jadi sekian banyak unsur yang sudah ditemukan itu kemudian disusun dalam suatu sistem, dan di situ dari sistem itu kita bisa memprediksi ya, mengetahui ya, menerangkan bagaimana sifat-sifat dari masing-masing unsur berdasarkan keperiodikannya atau kemiripan sifatnya. Dan ini kan sangat membantu kita dalam mempelajari unsur-unsur yang ada di alam semesta. Nah, sejarahnya adalah ya, ini memang para ilmuwan terdahulu selain memang sudah menemukan berbagai macam jenis unsur, mereka tidak hanya mempelajari atau tidak hanya sekedar menemukan, tapi juga sekaligus mempelajari bagaimana
karakteristik atau sifat-sifat yang melekat pada unsur tersebut. Ya. Dan ternyata hasil dari proses riset, eksperimen dan sebagainya ya dalam mempelajari unsur-unsur banyak ditemukan unsur-unsur yang itu memiliki kemiripan sifat. Ya. Sifatnya mungkin tidak sama persis ya, tapi mirip. Nah, jadi kayak kita lah ya, kita yang tersebar di muka bumi manusia ya, tidak ada diciptakan sama persis ya. Tapi banyak yang mempunyai kemiripan, entahkah itu kemiripan secara fisik ya, karakter. Nah, seperti juga unsur-unsur yang sudah ditemukan itu ternyata mempunyai kemiripan sifat, sehingga ya untuk kemudian mempermudah mempelajari sifat-sifat unsur tadi, dikelompokkanlah ya unsur-unsur itu berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, ini contohnya ya, ada Cl, BRI ya. Cl, BRI ini klor, brom dan iodin. Kalau di dalam sistem periodik unsur itu masuk di di golongan 7A, golongan halogen. Nah, ini ternyata ketiga unsur ini ya berdasarkan hasil eksperimen dari para ilmuwan itu menemukan bahwa ini mempunyai kemiripan. Tidak hanya ini ya, tapi memang ada beberapa yang lain yang saya kasih contoh cuman ini dulu ya. Jadi ada yang mempunyai kemiripan sifat, salah satu contohnya ClBRI. Nah, ini mempunyai kemiripan sifat, salah satunya adalah sama-sama mempunyai kemampuan untuk menarik elektron. Ya, jadi kalau ketemu dengan kation ya sifatnya yang bermuatan positif. Nah, ini ClBRI ini melekat kuat ya. Nah, jadi ketiganya mempunyai kemiripan sifat sehingga dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Nah, sebelum sampai terbentuk sistem periodik unsur yang seperti saat ini ya, yang dalam bentuk tabel-tabel itu, jadi sejarahnya lumayan panjang. Jadi penemuannya dulu adalah diawali oleh Lavoisier. Lavoisier dulu itu mengelompokkan unsur-unsur itu sebanyak 33 jenis unsur yang mempunyai kemiripan sifat. Tapi belum dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah, dalam bentuk tabelnya baru muncul ketika Dobereiner ini ya berhasil kemudian membuat susunan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya dengan susunan berkala sebanyak 3 unsur. Jadi 3 unsur yang mempunyai kemiripan sifat yang sama kemudian dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Nah, ini disebut sebagai triade Dobereiner ya. Selanjutnya ini oleh Newlands, ilmuwan yang bernama Newlands itu juga berhasil menyempurnakan triadenya Dobereiner ini. Dia berhasil menyusun unsur-unsur yang sama itu dalam satu kelompok yang sama sebanyak 8 unsur. Jadi setiap 8 unsur itu kemudian memiliki kemiripan sifat yang sama disusun dalam bentuk tabel. Ya, tabelnya bentuknya ya tabel, itu ada yang sama disusun dalam row yang sama ya, dan kolom yang sama. Ya. Selanjutnya dikembangkan oleh Mendeleev ya, Mendeleev bacanya. Nah, Mendeleev ini mengembangkan sistem periodik yang lebih detail ya, lebih rinci ya, dan berdasarkan kenaikan nomor massa. Itu Mendeleev. Jadi kenaikan nomor massa yang itu naiknya periodik ya, jadi ada polanya. Nah, itu ternyata memiliki sifat yang ternyata juga mirip, sehingga oleh Mendeleev ini dibuatlah suatu tabel sistem periodik yang kemudian lebih banyak ya, lebih rinci, tapi didasarkan pada kenaikan nomor massa. Nah, selanjutnya ya itu oleh Henry Moseley. Nah, Henry Moseley ini menyadur dari sistem periodik unsurnya punya Mendeleev ya, tapi lebih disempurnakan lagi ya. Nah, hanya saja dasar dari Henry Moseley ini menyusun unsur-unsur dalam sistem periodik unsur itu berbeda dengan Mendeleev. Kalau Mendeleev itu berdasarkan kenaikan nomor massa, tapi kalau Henry Moseley ini berdasarkan nomor atom. Jadi dia menemukan bahwa selain nomor massa ya, sebetulnya yang paling mendasari kemiripan sifat dari unsur-unsur itu adalah pada nomor atomnya ya, sehingga kemudian disusunlah atom-atom dengan nomor-nomor, dibuat nomor-nomor tertentu ya dari
1 dan seterusnya itu, dan itu disusun secara berkala di dalam sistem periodik unsur. Nah, saat ini kita masih menggunakan sistem periodik unsur punya Henry Moseley ya, yang kita namakan sebagai sistem tabel periodik modern ya. Tuh. Jadi tabel periodik modern yang saat ini kita pakai punya Henry Moseley itu didasarkan pada nomor atomnya. Ya, kemarin kita sudah belajar ya, ada notasi atom, ada nomor atom dan ada nomor massa. Mungkin masih ada yang ingat, nomor atom itu menunjukkan jumlah apa? Ada yang masih ingat? Nomor atom dalam suatu notasi atom itu menunjukkan apa dari suatu atom? Halo, ada yang bisa menjawab? Nomor atom menunjukkan apa? Lupa kah? Tanya Indah. Aulia. Menjawab, Ibu. Oh iya, ada yang mau menjawab. Stefani, silakan. Nomor atom itu adalah jumlah proton, Bu, yang Oke. dalam inti atom. Oke, betul, jumlah proton. Kalau kalau atom itu sifatnya netral, berarti selain jumlah proton juga menunjukkan jumlah elektron, ya. Jadi nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, dan kalau atomnya itu netral itu menunjukkan jumlah elektron. Oke, itu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengingatkan ya. Jadi ini kita pakai Zoom-nya basic, bukan Zoom premium. Jadi nanti sekitar 10 menit lagi nih, nanti ini akan terputus, tapi nanti minta tolong masuk lagi di link yang sama, ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi Henry Moseley ini bukan berdasarkan nomor massa ya, tapi berdasarkan nomor atom. Di mana nomor atom itu menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron jika memang atom itu netral ya. Kemudian dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Henry Moseley ini, dia berhasil memperbarui tabel periodik unsur yang digagas oleh Mendeleev ya. Kemudian tabel periodik unsur ini yang punya Henry Moseley ini itu terdapat 2 lajur, yaitu yang vertikal dan horizontal ya, yang mendatar dan yang tegak ya. Itu yang disebut periode, itu yang mendatar dari kiri ke kanan, kalau golongan itu dari atas ke bawah ya. Jadi dalam satu golongan itu adalah yang berada dalam satu garis vertikal. Tapi yang berada dalam satu periode itu yang berada pada garis horizontal ya. Ini contoh tabel periodik unsur ya. Mungkin banyak yang model-model yang lain ya yang beredar. Tapi ini saya ambil contoh yang cukup lengkap ya untuk sistem periodik unsur. Ini kita lihat ya. Jadi yang disebut sebagai pertama di sini sudah terlihat berbagai jenis unsur yang sudah ditemukan di alam semesta ya. Jadi ada nomor atomnya yang ditulis di sini sampai nomor atom ke ini ya 118. Jadi sudah ada 118 jenis unsur yang sudah masuk di dalam sistem periodik unsur. Ya. Nah dari 118 itu kemudian dimasukkan ke dalam tabel ini berdasarkan kemiripan sifatnya, dan untuk bisa mempelajari ya tabel ini kemudian dimudahkan dengan penjelasan adanya periode dan golongan tadi. Ini ya golongan. Jadi golongan itu tadi adalah yang berada satu golongan itu adalah yang berada dalam satu garis vertikal. Nah ini ya. Ini golongan 1A ke bawah ya, jadi ada hidrogen, litium, natrium, dan seterusnya sampai ke bawah. Golongan 2, Be, magnesium, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi dalam vertikal, garis vertikal ini menunjukkan golongan ya. Dan yang dalam satu periode, unsur-unsur yang berada dalam satu periode itu adalah yang berada dalam garis mendatar.
jadi misalnya ini periode 1. Ini ya, yang periode 1 ini ke sini. Jadi hanya ada hidrogen dan helium di dalam sistem periodik unsur pada periode ke-1. Periode kedua, ini ada litium, berilium, nah dan seterusnya ya sampai ke sini. Gitu. Kemudian di dalam sistem periodik unsur ini sudah bisa kita lihat ya bahwa dalam unsur yang sudah ditemukan itu di sini ternyata periode yang paling besar itu adalah periode ke-7. Nah, periode ini sebetulnya menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah apa? Jumlah proton. Bukan, periode. Jumlah MR bukan ya, Bu? Nomor massa, bukan. Ayo, Pak. Lambang atom. Apa? Lambang atom. Bukan. Oke. Jadi periode ini Golongan kalau golongan yang ini 1A, 2A. Nah, ini dimaksud dengan periode ya. Jadi ini ada 7 periode ya misalnya. Atau H ini punya dia ada di periode ke-1. Nah, periode ini menunjukkan jumlah kulit ya. Jadi unsur yang sudah ditemukan saat ini paling banyak itu mengandung atau mempunyai kulit atom sebanyak 7 ya. Nah, ini misalnya periode ke-6, berarti atom itu mempunyai kulit sebanyak 6 ya. Periode 5, atom itu mempunyai kulit sebanyak 5. Misalnya H ini. H ini hanya dia berada di periode 1, berarti dia hanya mempunyai kulit atom sebanyak 1 yang diisi 1 elektron ya. Jadi nomor atom tadi menunjukkan jumlah proton, sedangkan periode ini menunjukkan jumlah kulit. Nah, ini nomor atom. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton atau sama dengan jumlah elektron ya. Oke, itu sementara golongan ini adalah menunjukkan elektron valensi ya. Ini golongan itu menunjukkan jumlah elektron valensi yang berada dalam suatu atom. Ini kan nulisnya kok jelek ini. Nah, itu ya. Jadi misalnya ada di golongan 5, berarti misalnya 5B. Nah, ini jumlah elektron valensinya ada 5 ya. Atau misalnya di golongan 2A, jumlah elektron valensinya ada berapa? 2 ya. Tuh. Nanti kita pelajari setelah itu. Kemudian di dalam beberapa sistem periodik unsur itu ada yang tabelnya juga sudah menuliskan nomor atomnya ya. Jadi misalnya ini H. Di sini biasanya di bawah ada yang ditulis hidrogen ya. Jadi kita sudah bisa membaca melalui sistem periodiknya. Tapi di sini belum, yang tabel yang saya tampilkan ini belum ada nama atomnya. Nah, kalian silahkan cari ya sendiri yang tabel periodik yang memang sudah ada nama atomnya sehingga nanti bisa kalian pelajari. Oke, itu ya. Di sini ada lantanida dan aktinida. Nah, apa ini? Nanti saya jelaskan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjutkan dulu, ya. Ke elektron valensi, ya. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar. Jadi elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi misalnya contoh ya, di sini ada klorin, bromin, iodin. Klorin, bromin, dan iodin ini mempunyai nomor atom yang berbeda. Ya, nomor atom yang berbeda, jumlah proton dan jumlah elektronnya antara Cl, Bri itu juga berbeda-beda, ya, sesuai dengan nomor atomnya. Dan otomatis susunan elektronnya itu juga akan berbeda-beda. Nah, Cl ini dia punya nomor atom 17, ya. Cl ini punya nomor atom 17 ya, sehingga susunan elektronnya ya nanti ada sejumlah 17 elektron yang tersusun di sini ada 3 kulit ya. Jadi 17 ini
elektronnya tersusun di dalam 3 kulit ini. Ya. Ini kalau kita nulis konfigurasi elektronnya, ya bisa ya nanti mengikuti aturan yang sudah dipelajari sebelumnya. BR ini ada nomor atomnya 3, 5 ya. I ini 53. Jumlah protonnya, jumlah elektronnya berbeda-beda ya. Sehingga kulitnya itu juga akan berbeda-beda karena masing-masing elektron itu masing-masing orbital itu ada nilai maksimumnya ya untuk ditempati oleh elektron. Ini misalnya kulit pertama ya itu hanya ada 2 elektron karena hanya ada orbital s. Kulit kedua itu ada orbital s dan t ya. S itu 2, P itu 6. Jadi nanti maksimum di kulit kedua itu hanya ada 8. Bisa dihitung di sini ada 8 ya. Nah, selebihnya dia akan menempati di kulit ketiga. Nah, kulit ketiga sisanya berapa ya? Tergantung jumlah elektronnya. Ini kalau klorin, bromin, dan iodin itu elektron valensi atau elektron yang mengisi di kulit terluar. Ini Cl kulit nomor 3, kulit terluarnya. Oke, sampai sini ya. Nah, dari klorin, bromin, iodin, suara saya sudah terdengar ya. Klorin, bromin, iodin. Nah, ini mempunyai elektron valensi yang sama ya, tapi jumlah kulit yang berbeda. Kalau klorin itu jumlah kulitnya 3, bromin jumlah kulitnya 4, iodin jumlah kulitnya 5. Tapi ya, ini mengapa kemudian mempunyai atau dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama, yaitu sama-sama pada golongan halogen atau golongan 7A, karena yang menentukan itu adalah susunan elektron valensinya, ya. Sehingga kita harus bisa nanti menentukan mana elektron valensinya, sehingga nanti kita juga bisa memprediksi bagaimana karakteristik dari atom-atom tersebut dan bagaimana kemiripan sifatnya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, mari kita coba tuliskan konfigurasi elektron ya. Untuk 9F kemudian nanti kita tentukan mana elektron valensinya. Oke, siapa yang mau mendiktekan saya untuk konfigurasi elektron 9F? Kita awali dengan apa ini? 9F. Nah. Konfigurasi elektron kita awali dengan 1S. 1S2. 1S2. 2S. 2S2. 2S2. 3S2. 3S2. 3. P apa 3? 2P apa 3? 2P. 2P5. 2P dulu ya, karena urutannya Karena bis SP. 1S2, 2S2, 2P 5. 5. Nah, ini konfigurasi elektron untuk F ya. Kalau yang lupa susunannya dibuka kembali yang kemarin urutan-urutan tingkat energinya. Jadi elektron itu mengisi pada tingkat energi yang lebih rendah dulu. Nah, kemarin sudah dituliskan urutannya mulai dari 1S, 2S, 2P, baru 3S, 3P, 4S, ya 3D. Nah, itu sudah. Dan nanti tinggal dilatih biar nanti lama-lama bisa hafal. Nah, ini adalah konfigurasi untuk fluor yang mempunyai nomor atom sebanyak 9, di mana 9 ini juga menunjukkan jumlah elektron. Kita lihat di sini ya, ada kulit yang diisi oleh elektron itu sebanyak 2 kulit. Jadi F itu mempunyai 2 kulit atom. Ya, di mana kulit pertama? Ini kulit pertama. Nah, ini kulit pertama 1S2. 1 ini menunjukkan kulit. Ya, ini. Nah, ini kulit. Jadi kulit ke-1. Di kulit ke-1 ini ada orbital S. Ya, di mana orbital S ini maksimum bisa diisi oleh sebanyak 2 elektron. Jadi 2 ini menunjukkan jumlah elektronnya, ya. Sementara di kulit kedua ada 2S, 2, 2P, 5. Jadi ada 2 orbital yaitu S dan P. Ini kulit kedua, ya.
elektronnya berapa? Di orbital S ada 2, di orbital P ada 5. Jadi jumlah elektron yang ada di kulit nomor 2 itu sebanyak 7 ya, 7 elektron. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita kembali ke pengertian elektron valensi, mana elektron valensinya atau berapa jumlah elektron valensinya? Yang mana elektron valensinya? Yang 7 bukan. 7, Bu. Oke, benar 7 ya. Jadi elektron valensi yang ada di kulit terluar. Kulit terluarnya kulit nomor 2. Jadi elektron valensinya adalah 2s2, 2p5. Itu konfigurasi untuk elektron valensi. Kalau kita tulis lengkap ya, yang konfigurasi elektron valensinya, tulis sampai ruang-ruangnya ya. Nah, ini ada 2s, ini ya. Di sini elektron pertama, ini elektron kedua. Yang 2p ada 3 ruang ya. Ini 2p, ya. Ada 5 elektron, berarti ini elektron pertama, kedua, gini ya. Ketiga, keempatnya dia membentuk pasangan, yang kelima juga membentuk pasangan. Nah, inilah susunan elektron yang terdapat pada elektron valensi ya. Oke, selanjutnya nah, 17 Cl. Nah, yuk kita tuliskan konfigurasi elektron untuk 17 Cl. Sama seperti tadi. Silakan saya didiktekan. Yuk. 1s2. 1s2. Oke, bentar. Nulisnya susah. Oke, 1s2. 2s. 2s2. 2p6. 2p6. 3s2. 3p5. 3p5. 6. Cukup ya? Jadi sampai sini. Nah, elektron valensi yang mana? Di kulit 3, Bu. Oke, ada 3s dan 3p. Ini ya, ini elektron valensinya. Susunannya sama, ya sama kayak di sini. Kayak di atas, cuman bedanya di bawah ini 3s ya. Ini jumlah elektronnya seperti ini ya. Nah, di 3p juga sama ya. 1, 2, 3, kemudian membentuk pasangan. Nah, sama ya. Ini sama konfigurasinya. Oke, selanjutnya yang 35Br. Ini juga sama. Coba kita tulis lengkap. 1s2, 2s2. 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, terus 3d10. nah, urut ini dulu. Urut 3d10. 3D dan 4S. 3d bukan. 4S dulu ya. Nah, kalau berdasarkan tingkat energinya 4S dulu. 4S berapa? 3D. 2. Baru 3. 3D10. 3D10 ya. Baru kemudian berapa? Sisanya 4P5 ya. 4P5. Jadi elektron terakhir mengisi pada orbital P ya. Oke, elektron terakhir mengisi pada orbital P. Nah, pertanyaannya adalah mana elektron valensinya? Yang kita anggap sebagai elektron valensi. 4P5 bukan, Ibu? 4P5. Kurang lengkap. Yang mana lagi? 3D10. Ini ya, 4S2. 4s2, Bu. Ini ya. 4S2 dan 4P5. 5. Karena elektron terakhir mengisi pada kulit keempat ya. Nah, kulit keempat itu ada 4S2 dan 4P5. 3D10 ini sudah lengkap, sudah penuh isinya ya. Jadi ini kita bisa mengatakan untuk elektron valensinya adalah 4S2 dan 4P5. Ini sebenarnya bisa dituliskan dengan model yang lain untuk penulisan konfigurasi elektronnya kalau berdasarkan urutan kulitnya. Ini tadi bisa seperti ini ya, bisa 3D10. Yang penting dengan catatan D10-nya sudah lengkap ya.
kemudian 4S2, baru 4P5. Ada yang menulisnya modelnya begini. Kalau kita mengikuti aturan yang sesuai dengan tingkat energi, ya ini dulu 4S2 dulu, 3D10, 4P5, supaya kita bisa melihat urutan elektron itu mengisinya, ya. Jadi kita nggak keliru nanti. Oke, jadi ini ada 7 elektron valensi, ada di 4S2 dan ada di 4P5. Yang 3D10-nya tidak kita anggap karena sudah penuh, ya. Jadi nggak masuk ke dalam elektron valensi. Nah, ini elektron valensinya sama susunannya seperti yang F dan Cl, ya. Jadi di sini ada 4S, kemudian ada P, ya, ini 4P. Sini sama, ya. Konfigurasinya sama. Nah, sehingga karakteristiknya juga sama antara FCl, Br. Itu ada pertanyaan? Nanti kita banyak latihan. Memang ada beberapa kasuistik, ya, yang mungkin tidak semua kemudian mengikuti aturan yang kaku untuk menentukan ekvivalensinya. Oke, ini lanjut. Bentar, ini saya hapus dulu. Apa ini? Nah, ini periode dan golongan. Dari sistem periodik unsur itu, ya tadi kita sudah menuliskan mana yang bagian periode, mana bagian golongan. Nah, dari kemudian kita memahami konfigurasi elektron dan elektron valensi, tanpa kita melihat sistem periodik unsur, kita bisa menentukan unsur tersebut berada pada periode berapa dan pada golongan berapa di dalam sistem periodik unsur, ya. Caranya bagaimana? Nanti saya ajari. Cuman sebelum saya ngajari ke sana, kita lihat dulu, ya, pembagian unsur-unsur berdasarkan golongannya. Jadi tadi di dalam sistem periodik unsur itu sudah ada kelompok-kelompok tadi, ya, 1A, 2A, 3A. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi dalam pembagian klasifikasi golongan berdasarkan karakteristik atau sifatnya itu terdapat 2 kelompok golongan, ya, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Kelompok utama itu adalah kelompok yang mengisi elektron terakhirnya mengisi blok S dan blok P. Ya, jadi AA ini terakhir mereka mengisi di blok S dan blok P. Ada golongan 1A sampai 8A. Urut 1A, 2A, 3A, seterusnya sampai 8A. Yang ini masing-masing kelompok sudah punya namanya, ya. 1A itu alkali, 2A alkali tanah, 3A boron, dan seterusnya sampai gas mulia. Nah, yang kanan ini adalah jumlah elektron valensinya, ya. Jadi jumlah elektron valensinya 1 ada di kelompok 1A, jumlah elektron valensinya 2 ada di kelompok 2A, dan seterusnya sampai yang jumlah elektron valensinya 8 berada di kelompok 8A. Nah, untuk kelompok yang transisi, ya, yang transisi itu ada transisi dalam, yaitu dari 1B sampai 8B, dan ada transisi luar yang kita sebut sebagai lantanida dan aktinida. Kalau transisi dalam itu blok terakhir yang diisi, orbitalnya yang terakhir diisi oleh elektron itu adalah orbital D, ya. Kalau yang transisi luar, lantanida dan aktinida itu orbital terakhir yang diisi oleh elektron itu adalah orbital F. Ya, itu bedanya antara transisi dalam, transisi luar, ya. Nah, ini, ya, jadi sistem blok tadi ini juga kita jadi lebih mudah melihat posisi unsur-unsurnya. Di sini yang blok S, ya, atau atom-atom yang elektron terakhirnya mengisi pada blok S itu masuk di kelompok 1A dan 2A plus 1 yang di kelompok 8A ini. Ini helium, ya. Helium itu punya nomor atom 2. Jadi dia hanya mengisi pada orbital S saja, S2. Tapi dia masuk kelompok gas mulia karena karakternya mirip, ya. Kenapa kok bisa mirip? Yang pertama adalah karena helium itu dia mengisi orbital penuh. Jadi gas mulia ini orbitalnya semuanya terisi penuh. Kemudian kelompok blok P ini oleh golongan utama 3A sampai 8A. Jadi dari 3A sampai 8A ini terakhir mengisi di blok P. Yang ini transisi, ya. Ini blok D, ini adalah kelompok transisi.
Nah, tapi ini transisi dalam ya. Kalau yang ini blok F ini adalah transisi luar, yang tadi lantanida sama aktinida. Ini ada lanta, ini ada aktinida. Ya. Nah, itu ya, jadi pembagian blok itu lebih mudah kita untuk melihat SPU-nya. Selanjutnya, bagaimana kemudian kita menentukan periode dan golongan suatu unsur di dalam sistem periodik unsur. Nah, ini sudah ada polanya, sehingga kita tinggal mengikuti pola ini saja, pola konfigurasi elektron terluarnya. Ya, jadi yang kita lihat elektron terluarnya saja. Ya. Untuk kelompok 1A sampai 8A, ini polanya sudah seperti ini, elektron terluarnya yang ini ya. Jadi untuk kelompok 1A itu adalah NS1, di mana N itu menunjukkan periode. Ya, jadi tadi kan ada kita konfigurasinya 4S1, gini ya. Nah, N itu ya 4 ini. Nah, itu artinya dia berada di periode keempat. Jadi di sini saya tulis catatan bahwa N itu adalah periode. Ya, sama dan seterusnya ya. Jadi NS2, contohnya tadi misalnya 4S2, nah berarti dia ini masuk kelompok 2A. Nah, ini NS2 NP1, ini 3A. Jadi ini jumlah elektron valensinya 3. Ini jumlah elektron valensinya 4 sampai 8 yang ini. Jadi sebenarnya polanya enak. Yang jelas ya, berbeda elektron valensi susunannya untuk yang kelompok utama dengan transisi itu berbeda, karena di golongan utama yang terakhir diisi adalah S sama P. Tapi kalau transisi yang ini ya, ini transisi yang terakhir diisi adalah yang blok D. Nih, D ya. Jadi semuanya kalau ikuti polanya, yang elektron golongan transisi itu mesti ada D-nya ya. Dan polanya kalau D ya, itu N-1 baru NS ya. Jadi pasangannya adalah D dan S. D dan S selalu begitu dari kelompok 1B sampai kelompok 8B. Tapi kalau yang alkali ini hanya S dan P pasangannya ya. Nah, contohnya misalnya tadi ada 3D, misalnya 3D8, kemudian di sini 4S 2. Jadi S-nya itu kalau kita ngikuti aturan Afbau kemarin, S itu sama D sebetulnya lebih rendah energinya 4S2. Jadi ada tadi yang nulisnya kan harusnya 4, kalau saya tadi kan nulisnya 4S2 dulu baru 3D8. Tapi ini jangan bingung ya, karena sama aja. Ada yang nulisnya D-nya dulu baru 4S-nya. Tapi di mana elektron itu terakhir mengisi ya sesuai dengan tingkat energinya. Nah, kalau begini ya tetap yang mengisi terakhir adalah di orbital D-nya. Jadi S-nya otomatis biasanya selalu penuh 4S2. Walaupun ditulis terakhir ya, tapi S-nya selalu penuh. Nah, kecuali beberapa kondisi yang ini kelompok 1B, itu S-nya ini hanya terisi 1. Dan kelompok 6B, ini S-nya hanya terisi 1. Yang lain ini terisi penuh S-nya. S-nya terisi 2. Nah, kira-kira kenapa kok bisa begini? Ada yang tahu jawabannya? Kok 1B ini yang D-nya penuh, tapi S-nya hanya terisi 1? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Kira-kira kenapa? Widi ada Widi? Widi Arista. Kenapa nak kira-kira? Maaf Bu, kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Nah, jadi begini ya. Kita terbentur oleh aturan yang namanya aturan kestabilan konfigurasi, yaitu penuh dan setengah penuh. Golongan tersebut belum stabil, Bu. Gimana, nak? Karena golongan tersebut belum stabil. kurang jelas, nak? Karena golongan tersebut belum stabil, Bu. Oh iya, betul. Ya. Jadi, kaitannya dengan kestabilan ya. Ya, pinter ya, Hanes.
kestabilannya. Jadi kalau N-1D10 NS1 ini adalah posisi dia paling stabil, ya. Jadi dia nggak pernah terisi D-nya ini D9 itu nggak pernah, ya. Kalau NS-nya penuh, di mana jumlah elektronnya ini harus sama, berarti kan ini harusnya NS2, D-nya D9, gitu ya. Nah, tapi D9 ini adalah konfigurasi tidak stabil. Kenapa? Karena dia mendekati penuh, ya. Kurang satu lagi dia orbitalnya penuh. Nah, itu kondisinya dia nggak stabil, ya. Maka dia akan mencari kondisi yang paling stabil. Nah, dengan cara apa? Nanti yang elektron yang ada di orbital S ini akhirnya satu loncat ke orbital D untuk mengisi supaya orbital D-nya menjadi orbital yang penuh. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya, jadi di sini saya coret di bawah, ya. D9 4S2 ini tidak stabil, ya. Tidak pernah ada. Yang ada adalah D10 4S1. Nah, ini dia lebih suka kondisi seperti ini. Ya, sehingga yang untuk 1B ini walaupun jumlah elektronnya 11, ya, tapi D-nya sudah terisi penuh dan S-nya hanya 1, ya. Kelompok 2B, ini 12 jumlahnya, D-nya udah penuh. Yang 3B itu D-nya baru terisi 1, ya. S-nya sudah penuh semua. Jadi kan karena yang mengisi adalah di S dulu, yang diisi adalah di S dulu baru D. 1, 2, dan seterusnya, ya. Jadi 4B itu jumlahnya 4, tapi di D-nya 2, dan seterusnya nanti sampai kelompok 8B. Kelompok 8B ini ada 3 model konfigurasi, ya. Konfigurasinya ini. Ketika jumlah elektronnya 8, 9, 10, maka dia masuk ke dalam kelompok 8B. Nah, kasus 1B ini sama dengan kasus 6B, di mana di sini kan NS-nya 1 dan D-nya 5. Kenapa? Karena D4 itu mendekati setengah penuh dan itu tidak stabil. Dia lebih menyukai kondisi yang D5S1, yang ini dibanding yang ini. Itu ya. Nah, jadi untuk konfigurasi elektron valensi pada golongan transisi itu yang elektron valensinya dikatakan elektron valensi adalah kelompok yang di orbital D dan kelompok di orbital S, ya. Walaupun mungkin D-nya di sini adalah kulit sebelumnya, ya. Kulit sebelumnya kenapa? Ini kan N-1, ini N. Jadi mesti polanya tuh selalu begini. 3D, misalnya 3D10, maka S-nya itu adalah 4. Nah, 4S2. Jadi D-nya kulitnya lebih kecil dibandingkan S. Hanya di sini rumusnya N-1. Tapi periodenya yang mana? Periodenya tetap dihitung yang jumlah kulit terbesar, yaitu yang N-nya ini, ya. N-nya itu adalah 4. Ini periodenya. Tuh, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita coba latihan. Nah, ini kita tentukan letak periode dan golongan dari unsur-unsur berikut. Oke, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menuliskan konfigurasi elektronnya. Mari kita tulis konfigurasi elektron 11Na. Siapa yang bisa? Saya didiktekan aja, tak tuliskan. Saya, Bu. Ya, Widi, silahkan Ibu. Gimana? 1S2. 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S1. 3S1. Oke, betul ya. Jadi jumlah elektronnya ada 11. Ini nomor atomnya. Kalau ini nomor massa atau AR, ya. AR nomor massa. Yang bawah nomor atom. Jadi jumlah elektronnya ada 11. Konfigurasinya seperti ini. Sudah tulis konfigurasinya, kemudian kita tentukan mana elektron valensinya. Yang mana? Lanjutkan, Widi, yang mana elektron valensinya? Di kulit 3S1. Oke, yang ini ya, ini ada elektron valensinya. Nah, kira-kira kalau dari pola rumus menentukan tadi, golongan dan periode berapa, nak? Periodenya berapa ini, N-nya? Periode berapa ini? 3, Bu. Oke, 3. Golongannya? Golongannya? Golongan berapa? Jumlah elektronnya kan 1, berarti golongan berapa?
3A baron. 3 apa? Berapa? Periodenya 3, tapi golongannya dilihat dari jumlah elektron valensinya. Berapa? Oh, 1. 1A. 1A. Ada di 1A. Gitu ya. Oke, lanjut ini Zn. Zn ini nomor atomnya berapa kalau di sini? Kelihatan? Yang mana nomor atom yang atas apa yang bawah? Yang atas. Ya, 30. betul. Oke, betul. Yang 30. Bisa. Bawah itu AR ya. Jadi ada 30 elektron yang akan kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Oke, siapa yang mau bantu saya? Konfigurasi elektron Zn. Yuk. Izin menjawab, Ibu. Ya, yuk Stefani. 1 S 1 S 2 Wisnu S2. 2 S 2 2 P 2 P6 6 3 S2 3 S 3S2. 2 3 P6 3 P6 4S2. S2 3D10. ya 3D10. Udah ya? Udah ya? Oke. Nah, ini semua konfigurasinya terisi penuh ya. Jadi S-nya penuh, D-nya juga penuh. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah mana elektron valensinya yang kita anggap elektron valensi? 4S2 Di ya, kulit Bu. 4S2. Iya, 4S2 dan 3D10. Ya, karena terakhir elektron mengisinya di kulit D. Jadi 3D10 ini ikut ke elektron valensi. Ya. Ini nanti masuk ke dalam golongan transisi tadi, di mana polanya itu mesti pasangannya adalah S sama D. S-nya sudah terisi penuh duluan, tapi D-nya ini yang terakhir yang diisi. Ya, jadi kalau kita tulis lengkap ya bagaimana elektron itu mengisi orbitalnya, ini 4S2 dulu yang diisi. Jadi di sini membentuk pasangan, baru dia ke orbital yang D. Ya, satu-satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian membentuk pasangan. Nah, elektron terakhirnya mengisi pada D yang nomor terakhir ini. Ya, ini ya, jadi proses pembentukan konfigurasi elektronnya. Sehingga untuk elektron valensi itu selain ada di kulit terluar yang 4S ini, D ini juga masuk ke konfigurasi elektron valensi karena tempat dia terakhir mengisi itu ada di orbital D, ya. Nah, sekarang kita tentukan dari sini berapa periodenya. N-nya berapa ini? N-nya berapa? Ada yang tahu? N-nya? Ini ya, 4 ya. Ya, dari rumus yang tadi ya, yang ini, yang sebelumnya. N itu menunjukkan kulit, dan kulit terbesar adalah 4, jadi dia berada pada periode keempat. Sementara golongannya, golongan berapa ini? Lihat. 2B, Bu. Iya, benar ya. Jadi lihat jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya 12. 12 tadi kalau diikuti pola atau rumus yang tadi, golongannya adalah golongan 2B, ya. Oke, itu ada pertanyaan? Silakan nanti latihan yang banyak di rumah masing-masing untuk menentukan periode dan golongan. Jadi harus tahu menuliskan konfigurasi, menentukan elektron valensi, dan kemudian menentukan periode dan golongan, ya. Oke, selanjutnya adalah ini saya langsung ini ya, jadi sifat unsur ya. Sifat unsur tadi mungkin sudah saya singgung sedikit bahwa sangat tergantung oleh konfigurasi elektron terluarnya. Kalau konfigurasi elektron terluarnya sama, dia akan mempunyai kemiripan sifat. Ya. Nah, selanjutnya ini kelompok unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ya, ada kelompok logam, ada semi logam, dan ada non logam. Ini sudah sejak zaman Lavoisier itu sudah mengelompokkan seperti ini. Tapi Lavoisier itu baru menemukan dulu logam, mana non logam. Ya. Ini ada logam, semi logam, dan non logam.
Di tabel prodik itu juga biasanya kalau lengkap itu ada keterangannya di bawahnya. Mana unsur-unsur logam, mana unsur-unsur semi, dan mana yang non. Ya. Kalau logam ciri khasnya dia padat, keras. Kecuali Hg, merkuri. Merkuri itu bentuknya cair, ya. Tapi dia dikategorikan logam. Kenapa? Karena selain secara fisik dia walaupun berbeda, tapi sifat yang lain itu dia mendekati sifat seperti logam, ya. Kemudian konduktor, dia mampu menghantarkan listrik. Kalau logam dapat ditempa, ya misalnya apa namanya perak, emas, ya itu kan besi, itu semua bisa ditempa, dibentuk dengan berbagai macam bentuk. Walaupun dia keras, tapi dia fleksibel dan mudah ditempa, ya. Kemudian mengkilap, ciri khasnya mengkilap. Nah, ini yang termasuk golongan logam itu mulai dari golongan 1A, 2A, sebagian 3A, ya, hanya sebagian. Kemudian ada unsur-unsur transisi. Semua unsur transisi, baik itu transisi dalam maupun transisi luar itu termasuk logam, ya. Kemudian semilogam. Semilogam setengah padat. Dia semikonduktor, jadi mampu menghantarkan listrik, tapi kemampuannya tidak seperti konduktor, ya. Jadi makanya dia di antara, ya, di antara non logam dan di antara logam, semikonduktor. Nah, ini aplikasinya banyak kalau semikonduktor. Biasanya dipakai untuk panel surya, yang sel surya itu pakainya semikonduktor, jadi bukan konduktor. Contohnya silikon. Ya, ini yang termasuk semilogam hanya ada Si, Je, As, Sb sama Te. Ini adalah kelompok-kelompok semilogam. Non-logam itu kebalikan dari logam. Jadi ada yang padat, gas, cair. Walaupun bentuknya padat, tapi dia karakternya berbeda dengan logam. Ya, jadi dia tidak bisa ditempa dan dia non-konduktor walaupun dia padat. Ya. Ada yang berbentuk gas, ada yang berbentuk cair, tergantung nanti unsurnya, berat molekul unsurnya, ya. Misalnya kayak helium itu gas, ya. Klor itu gas, tapi kalau bromin tadi cairan, kalau iodin padatan, ya. Jadi tergantung berat molekulnya. Tidak dapat ditempa dan tidak dapat menghantarkan listrik. Ini mulai dari kelompok golongan 4A tadi, ya, dari karbon, nitrogen, oksigen, halogen sama gas mulia, itu semuanya masuk ke kelompok non-logam. Tuh, ya. Dan ini masing-masing punya, selain kelompok besar ini, ya, karakteristiknya ada logam, semilogam, dan logam. Sebetulnya per golongan 1A itu punya karakter yang membedakan dia dengan golongan 2A. Begitu juga dengan 3A, ya. Walaupun mungkin masuk dalam kelompok logam yang sama, ya. Nah, tugas kalian ini, ya, selanjutnya adalah ini silahkan dibagi. Saya sudah bagi per kelompok, ya. Kemarin sudah, ya. Ada berapa kelompok saya bagi? Ada berapa kelompok? 4 kelompok, Bu. 4, ya. 4 kelompok. Nah, ini silakan masing-masing kelompok itu mengambil 2. Jadi kelompok 1 itu alkali dan alkali tanah. Kelompok 2 boron dan karbon. Kelompok 5 nitrogen dan oksigen. Kelompok 6 halogen dan gas mulia. Kelompok 6. Kelompok 4, ya, sorry. Ini kelompok 1, 1, 2, kelompok 2, 3, 4, kelompok 3, 5, 6, kelompok 4, 7, dan 8. Ya. Ini membuat poster edukasi tentang sifat unsur. Jadi nanti kalian ambil singkat saja sifat-sifat unsur dari masing-masing ini. Kemudian kalian buat dalam satu poster. Tidak perlu dicetak, tapi cukup dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Dan paling lambat nanti dikumpulkan pada saat UTS. Ya. Posternya semenarik mungkin, karena poster itu tujuannya adalah membuat kita lebih mudah dan lebih tertarik dalam membaca informasi. Ya, itu saja mungkin dari saya, ya, untuk hari ini. Kita ketemu nanti di jam 1 untuk praktikumnya. Jika ada pertanyaan boleh nanti langsung konsultasikan ke saya melalui WA. Ya, ini sudah mau habis Zoom-nya, jadi saya langsung tutup saja. Itu, ya, mohon maaf jika banyak salah, banyak kekurangannya. Sekali lagi